Dan kita tahu semuanya bahasanya orang yang fakir ini biasanya dia tidak memiliki sesuatu yang bisa disombongkan. Ya, dan seharusnya atau biasanya seorang yang fakir ini harusnya bertawadhu, ya, merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Akan tapi kalau dia memiliki sifat yang satu ini, yaitu takabbur, bersikap sombong kepada بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب تحريم الكبر والإعجاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. قال: العائل الفقير. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف من الناس متصفين بثلاثة أوصاف ذميمة، وهذه الأوصاف الذميمة هي ذنوب ارتكبوها ووقعوا فيها مع ضعف الداعي وإنما عن فساد في هؤلاء. أما الأول من هؤلاء الشيخ الزان، والمراد بالشيخ الكبير كبير السن، ومعلوم أنه مع كبر السن تضعف الشهوة، وهي في الشاب أشد وأقوى، فمع ضعف الشهوة وبرود الشهوة ثم يقع في الزنا مع كبر سنه، هذا دليل على فساد في من كان كذلك، فساد في من كان كذلك. فالزنا من الشاب ومن الشيخ كله قبيح، لكنه من الشيخ أقبح لضعف الداعي فيه. والثاني الملك الكذاب، وخص الملك لأنه لا يحتاج إلى أن يكذب، لأن كلمته مسموعة، لا يحتاج إلى أن يكذب، فكلمته مسموعة. فإذا كان ملك في الوقت نفسه كذاب فهو من هؤلاء الثلاثة الذين لهم هذا الوعيد. والثالث عائل مستكبر، والعائل هو الفقير، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة. والفقير إذا كان مستكبرا على الناس فإنه ليس عنده ما يوجب الكبر. الفقر يوجب بطبيعة الحال التواضع، فإذا لأي شيء يتكبر، فإذا تكبر الفقير هذا أيضا دليل على فساد عظيم فيه. فهؤلاء ثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita bersama bab diharamkannya bersikap sombong dan juga ujub terhadap diri sendiri
yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Sampai kita kepada hadis nomor 617 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya 3 golongan dari manusia yang Allah SWT tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, dan tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang pertama, Syekhun Zanin, orang tua yang berzina. Kemudian Malikun Kadzab, seorang penguasa, seorang raja yang pendusta. Kemudian yang ketiga adalah Ailun Mustakbir, orang yang fakir, orang yang miskin, yang bersikap sombong. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Nawawi, Al-Ail Al-Fakir. Al-Ail artinya adalah orang yang fakir. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi SAW menyebutkan 3 golongan di kalangan manusia yang mereka memiliki sifat yang sangat tercela, yang jumlahnya ada 3. Dan 3 sifat ini adalah dosa-dosa yang mereka langgar, padahal dorongan untuk melakukan dosa tersebut adalah lemah. Yang pertama adalah Syekhun Zanin. Syekh di sini maksudnya adalah orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia. Syekhun Zanin yaitu orang yang sudah lanjut usia, akan tapi dia berbuat zina. Dan kita semuanya tahu bahasanya orang yang sudah tua ini biasanya melemah syahwatnya. Adapun seorang pemuda maka ini lebih kuat. Akan tapi meskipun dia memiliki sifat yaitu lemah syahwatnya atau lebih kurang syahwatnya, akan tapi dia berzina. Ini menunjukkan tentang betapa besar kerusakan yang dia miliki. Dan zina, baik bagi orang yang sudah tua maupun yang masih muda, ini semuanya adalah qabih. Ini semuanya adalah perbuatan yang tercela. Akan tapi kalau dilakukan oleh orang yang sudah tua, maka ini lebih tercela. Kemudian yang kedua adalah seorang penguasa, seorang raja yang pendusta, banyak berdusta. Dan kita tahu bahasanya seorang raja sebenarnya dia tidak butuh untuk berdusta, karena ucapan yang dia lontarkan ini akan didengarkan oleh manusia, sehingga tidak perlu dia berdusta. Kalau dia berdusta, bahkan disifatkan di sini kadzab, sering berdusta, maka ini menunjukkan tentang kerusakan yang besar yang dia miliki. Kemudian yang ketiga adalah Ailun Mustakbir, orang yang fakir, orang yang miskin, yang bersikap sombong. Dan ini adalah syahid di dalam hadis ini. Dan kita tahu semuanya bahasanya orang yang fakir ini biasanya dia tidak memiliki sesuatu yang bisa disombongkan. Ya, dan seharusnya atau biasanya seorang yang fakir ini harusnya bertawadhu, ya, merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Akan tapi kalau dia memiliki sifat yang satu ini, yaitu takabbur, bersikap sombong kepada makhluk Allah yang lain, maka ini menunjukkan tentang kerusakan yang ada di dalam dirinya. Dan ancaman bagi 3 golongan ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, Allah SWT tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Kemudian wala yuzakkihim, Allah tidak akan menyucikan mereka. Kemudian yang ketiga, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Kemudian yang keempat, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih.